wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengendalian hayati program studi pendidikan biologi Universitas Galuh Ciamis. Saya Eli Setiawati. Saya Ainun Hanifa Indrasari. Saya Rika Novianti. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai penerapan pengendalian hama terpadu. Sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu pengendalian hama terpadu, atau lebih sering dikenal dengan singkatan PHT. Dalam dunia tanaman, ada yang namanya hama dan penyakit. Hama dan penyakit tanaman merupakan organisme pengganggu tanaman yang bersifat merugikan, sehingga kehadirannya dapat merusak keadaan fisik dan tidak diinginkan dalam kegiatan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya mengenai pengendalian hama terpadu, yuk simak videonya sampai akhir. Dalam dunia pertanian, istilah hama sering dikonotasikan sebagai organisme pengganggu tanaman yang kasat mata, yaitu hewan. Misalnya adalah hama kutu, belalang, burung, dan lain sebagainya. Sementara penyakit sering diartikan sebagai bentuk kerusakan fisik tanaman yang disebabkan oleh organisme tidak kasat mata, yaitu bakteri dan jamur. Untuk mencegah kerugian atau melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit, diperlukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara tepat dan benar. Namun sayangnya, hingga saat ini banyak di antara kita masih menganggap pestisida sintetis kimia adalah satu-satunya solusi untuk melindungi tanaman dari kerusakan. Padahal penggunaan pestisida kimia memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pestisida kimia, jika digunakan secara terus-menerus dan tidak terkendali, dapat menyebabkan resistensi hama terhadap suatu bahan aktif pestisida. Lebih parahnya lagi, aplikasi pestisida kimia dapat menimbulkan resurgensi hama, yaitu peledakan atau peningkatan populasi hama secara cepat. Untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan dari efek negatif pestisida kimia, maka diperlukan sebuah konsep pengendalian hama yang sehat dan ramah lingkungan yang dikenal sebagai sistem pengendalian hama terpadu. Apa itu pengendalian hama terpadu? Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan OPT dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Karena PHT merupakan suatu sistem pengendalian yang menggunakan pendekatan ekologi, maka pemahaman tentang biologi dan ekologi hama dan penyakit menjadi sangat penting. Selain itu, pengendalian hama terpadu merupakan suatu sistem pengelolaan populasi hama yang memanfaatkan semua teknik pengendalian yang sesuai dan seserasi mungkin untuk mengurangi populasi hama dan mempertahankannya pada suatu aras yang berada di bawah aras populasi hama yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. Di Indonesia, program PHT muncul sejak tahun 1986, yaitu dengan keluarnya Inpres nomor 3 tahun 1986. Esensi program tersebut yaitu dalam rangka menciptakan sistem pertanian yang berwawasan lingkungan. Mengapa harus menggunakan pengendalian hama terpadu? Karena pengendalian hama terpadu memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, petani, pemerintah, dan masyarakat lainnya. Berikut manfaat dari pengendalian hama terpadu. Yang pertama, ramah lingkungan. Dengan adanya penerapan PHT, penggunaan pestisida di lapangan menurun, sehingga lingkungan menjadi aman dari pestisida. Dengan menurunnya jumlah penggunaan pestisida serta frekuensi aplikasinya setelah diterapkannya, PHT dapat menekan pencemaran lingkungan secara fisik sekecil-kecilnya. Selain itu, resiko kegagalan produksi dapat diperkecil. Yang kedua, ekonomi menguntungkan.
Petani PHT memperoleh manfaat yang besar, diantaranya dapat menekan dan minimalkan biaya produksi padi. Petani PHT mengeluarkan biaya sebesar 2,82% untuk penggunaan pestisida, sedangkan petani non-PHT menggunakan minimal 5,93% untuk biaya. Penerapan PHT mampu menghemat input sebesar 14,4% setiap hektarnya dan mampu meningkatkan pengembalian sebesar 42,7% jika dibandingkan dengan tidak diterapkannya PHT. Dengan adanya penghematan input dan pengembalian yang lebih besar berdampak pada peningkatan pendapatan petani tersebut. Pemerintah dapat menghemat dana subsidi sekitar 120 miliar dolar Amerika per tahun. Sementara saat yang sama ledakan populasi hama yang menjadi ancaman terhadap keamanan penyediaan juga menurun drastis. Yang ketiga, konsumen terlindungi dari residu pestisida yang tidak diperlukan. Nah, dengan adanya penerapan PHT, penggunaan pestisida di lapangan menurun sehingga lingkungan menjadi aman dari pestisida. Karena pestisida dianggap memiliki dampak yang tidak baik terutama untuk kesehatan. Siapa saja yang bisa menerapkan pengendalian hama terpadu ini? Tentunya semua masyarakat, terutama para petani bisa menerapkan pengendalian hama terpadu ini. Bagaimana prinsip dan konsep dari penerapan pengendalian hama terpadu atau yang disingkat dengan PHT? Sistem pengendalian hama terpadu memiliki 4 prinsip dasar yang mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan serta mendorong penerapan PHT secara nasional untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 4 prinsip dasar dalam penerapan PHT tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Budidaya tanaman sehat. Tanaman yang sehat memiliki daya tahan yang baik terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman sehat juga memiliki kemampuan lebih cepat dalam mengatasi dan memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Untuk memperoleh tanaman yang sehat, perlu memperhatikan varietas yang akan dibudidayakan, penyamaian dengan cara yang benar, serta pemeliharaan tanaman yang tepat. Prinsip yang kedua yaitu memanfaatkan musuh alami. Musuh alami atau agen hayati terbukti mampu menekan populasi hama dan menurunkan resiko kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dengan memanfaatkan musuh alami yang potensial merupakan tolak ukur dalam sistem pengendalian hama terpadu. Pemanfaatan musuh alami di dalam agroekosistem diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara populasi hama dan populasi musuh alaminya. Dengan demikian, tidak akan terjadi peledakan populasi hama yang melampaui ambang toleransi tanaman. Prinsip yang ketiga yaitu pengamatan dan pemantauan rutin. Dalam sistem pengendalian hama terpadu atau PHT, pengamatan dan pemantauan perkembangan populasi hama merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap petani. Pengamatan dan pemantauan harus dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Hasil pemantauan dan pengamatan digunakan sebagai dasar tindakan yang akan dilakukan. Prinsip yang terakhir atau yang keempat yaitu petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu. Sistem pengendalian hama terpadu atau PHT sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri karena penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Setiap wilayah atau daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda, sehingga suatu sistem pengendalian hama terpadu yang dikembangkan pada wilayah tertentu belum tentu cocok jika diterapkan pada wilayah lainnya.
Agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayahnya masing-masing, maka setiap petani harus proaktif untuk mempelajari konsep pengendalian hama terpadu. Dalam hal ini, peran aktif instansi terkait dalam memasyarakatkan PHT sangat diperlukan. Sudah cukup jelaskan mengenai penjelasan pengendalian hama terpadu. Sekarang sudah saatnya seluruh masyarakat, terutama petani, untuk menjaga ekosistem pertanian dengan menggunakan konsep dan prinsip pengendalian hama terpadu. Mari kita sama-sama menjaga ekosistem dengan cara mengurangi penggunaan pestisida dan beralih menggunakan konsep dan prinsip pengendalian hama terpadu. Sekian video dari kami mengenai pengendalian hama terpadu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.